Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pratami Putri. Saya jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya ingin membahas tentang data dan penyajian data. Pertama, data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Data dapat dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Jenis-jenis data dibagi menjadi 2, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Dan data kuantitatif dibagi menjadi 2 juga, yaitu data diskret dan berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan berdasar sumber data yaitu dibagi menjadi 2 juga, yaitu data internal dan data eksternal. Berdasarkan jenis data dibagi menjadi 2 juga, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan waktunya juga dibagi menjadi 2, data cross-section dan data time series atau berkala. Berdasarkan sifat data, data juga dibagi menjadi 2, yaitu data discrete dan data continue. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Penyajian data yang pertama memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Si penyajian data dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama menunjukkan perkembangan suatu keadaan, yang kedua mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Cara penyajian data ada 3 macam. Yang pertama, bentuk narasi, tabel, grafik, atau diagram. Bentuk penyajian data dengan tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Sebuah tabel terdiri atas bagian-bagian, yaitu yang pertama ada judul tabel, yang kedua judul kolom, yang ketiga badan tabel. Selanjutnya yaitu membahas tentang jenis-jenis tabel. Jenis-jenis tabel ada berdasarkan waktu, berdasarkan wilayah, berdasarkan keadaan atau frekuensi. Tabel satu arah, ada tabel 2 arah, tabel kontingensi, tabel silang, tabel baris kolom, tabel 3 arah. Jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kategorikal, yang kedua penyusunan distribusi numerikal. Penyajian data dan grafik atau diagram. Selain dapat disajikan ke dalam bentuk narasi dan tabel, sebagaimana dikemukakan di atas, data-data angka juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik, atau lengkapnya grafik frekuensi. Gambar grafik frekuensi yang banyak dipergunakan dalam metode statistik, yang pertama grafik histogram atau batang, yang kedua grafik poligon, yang ketiga grafik kurva, yang selanjutnya ada grafik garis. Sekian materi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.